Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aryansa. Saya dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara mendalam. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu Al-Kindi merupakan seorang filsuf muslim yang mengembangkan konsep yang menggabungkan filsafat dan agama dengan keyakinan bahwa keduanya ini saling melengkapi. Al-Kindi ini berargumen bahwa filsafat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama dengan menggunakan akal dan logika. Menurut Al-Kindi, filsafat berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan keyakinan-keyakinan agama. Al-Kindi percaya bahwasanya kebenaran yang ditemukan melalui akal dan penelitian filsafat ini tidak bertentangan dengan wahyu. Nah, Al-Kindi juga menekankan pentingnya menggunakan rasio untuk memahami atau menggunakan logika untuk memahami konsep-konsep metafisik dalam agama seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Nah, dengan demikian Al-Kindi ini melihat filsafat sebagai sarana untuk mencapai kebenaran yang lebih universal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan iman dan praktik religius. Nah, lanjut ke nomor 2, yaitu Ar-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisislah pandangan Ar-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Adapun jawaban nomor 2 ini yaitu Ar-Razi merupakan seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang terkenal dengan pendekatan rasional. Dalam etika dan moralitas, Ar-Razi ini berpendapat bahwa moralitas ini tidak hanya bersumber dari wahyu saja atau tradisi, tetapi juga bersumber dari akal dan pengalaman manusia. Dalam pandangannya, tindakan etis harus didasarkan pada pertimbangan rasional tentang kebaikan dan keburukan. Salah satu aspek kunci dari etika Ar-Razi adalah penekanan pada kebahagiaan sebagai tujuan utama. Nah, Ar-Razi percaya bahwasanya tindakan moral harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Ar-Razi mengadvokasi bahwa moralitas ini bersifat universal dan tidak bergantung pada konteks budaya atau agama tertentu. Adapun perbedaan yang utama pada pandangan Ar-Razi dari filsafat moral lainnya pada zamannya yaitu seperti pemikiran Al-Ghazali adalah menolaknya terhadap penggandengan ketat antara wahyu dan moralitas. Sementara banyak filsuf dan teolog muslim pada waktu itu menganggap bahwa etika bersumber sepenuhnya dari ajaran agama. Nah, Ar-Razi ini berargumen bahwasanya akal dan rasio dapat memberikan landasan moral yang independen. Dengan cara ini, Ar-Razi membuka ruang pemikiran kritis dalam moralit yang dari pandangan yang lebih ortodoks dan dogmatis. Selanjutnya nomor 3, yaitu Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah? Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Jawaban nomor 3 ialah Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan konsep ideal, kota ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah dalam karyanya. Menurut Al-Farabi, kota ideal adalah masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip moral dan intelektual, di mana individu ini hidup dalam harmoni dan mencapai kebahagiaan sejati.
Adapun ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi ini, yang pertama, pemimpinnya bijaksana. Kota ideal ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, mampu memimpin berdasarkan akal dan prinsip moral. Nah, lalu ciri yang selanjutnya adalah kehidupan bersama masyarakat. Dalam kota ideal, harus hidup bersama dalam solidaritas dan saling membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan intelektual. Kemudian, ciri ketiga yaitu pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan sangat penting dalam kota ideal, di mana warga ini dididik untuk memahami kebenaran dan nilai-nilai moral pengetahuan. Ini dianggap sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan. Lalu ciri yang keempat adalah keadilan. Keadilan ini merupakan pilar penting dalam kota ideal. Setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang adil, dan masyarakat berfungsi dengan adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian ciri yang terakhir adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan dalam kota ideal. Al-Farabi ini menghubungkan kebahagiaan dengan pencapaian moralitas dan pengetahuan, di mana individu ini menemukan kebahagiaan melalui hubungan yang harmonis dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Hubungan dengan konsep kebahagiaan ini, menurut pandangan Al-Farabi, kebahagiaan dicapai melalui keteraturan, keadilan, dan pengembangan intelektual dalam kota ideal. Individu ini tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan kolektif. Oleh karena itu, kota ideal bukan hanya sekedar tempat tinggal atau sekedar kota biasa saja. Namun, kota ideal ini adalah komunitas yang mendukung pencapaian kebaikan dan kebahagiaan bagi semuanya. Kemudian, soal yang selanjutnya yaitu Ikhwan al-Sofa, persaudaraan kemurnian, memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan al-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka melihat peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, untuk jawaban nomor 4 yaitu Ikhwan al-Sofa atau persaudaraan kemurnian adalah kelompok intelektual yang aktif di abad ke-10. Di dunia Islam, mereka mengembangkan pendekatan ensiklopedis untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui serangkaian risalah yang berisi diskusi tentang berbagai disiplin ilmu. Adapun metode dari Ikhwan al-Sofa ini, yang pertama adalah klasifikasi ilmu. Ikhwan al-Sofa mengorganisir pengetahuan ke dalam sistematika yang mencakup filsafat, sains, dan teologi, menciptakan pemahaman holistik tentang dunia mereka, membagi ilmu menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ilmu pragmatis, etika, dan politik. Yang kedua ilmu teoritis filsafat, dan yang terakhir ilmu religius. Kemudian metode yang kedua adalah dialog dan diskusi risalah-risalah. Mereka berdialog untuk menciptakan ruang untuk pertukaran ide. Ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam memahami kebenaran. Lalu metode yang ketiga yaitu integrasi agama. Mereka berusaha menunjukkan bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam harmoni di antara wahyu dan akal. Kemudian metode yang terakhir ialah penggunaan akal. Akal ini dianggap sebagai alat utama untuk memperoleh pengetahuan. Ikhwan al-Sofa menekankan bahwa pemahaman rasional sangat penting untuk memahami ajaran agama dan konsep-konsep metafisik. Adapun peran akal dalam mencapai kebenaran, Ikhwan al-Sofa ini meyakini bahwa akal adalah karunia Tuhan yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan memahami alam beserta eksistensinya. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan teori emanasi Ibnu Sina.
serta bagaimana konsep ini memengaruhi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, jawaban dari nomor 5 ini yaitu Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat dan kedokteran. Ibnu Sina terkenal dengan teori emanasinya. Teori ini menjadi dasar bagi pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta. Dalam teori emanasi, Ibnu Sina berpendapat bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dengan kata lain, dipahami bahwa alam ini adalah diciptakan. Seandainya alam diciptakan dari kondisi tidak ada, maka maksud untuk mengatakan alam ini diciptakan tidak akan memenuhi syarat-syarat logika. Sesuatu ada dalam perspektif logika haruslah didasarkan pada yang sudah ada. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, tetapi ia adalah penggerak pertama atau primordial. Sebenarnya teori emanasi ini tidak benar-benar berasal dari tulisan Ibnu Sina. Sebaliknya itu berasal dari Neoplatisme yang menyatakan bahwa wujud alam ini terjadi dari pancaran yang esa. Ibnu Sina kemudian mengambil kaidah dari filsafat Plotinus yang mengatakan dari satu hanya satu yang melimpah. Dengan demikian dapat dipahami berarti Tuhan penggerak. Dari doktrin spekulatif filsafat Yunani, Aristoteles telah bergeser menjadi Tuhan pencipta dari sesuatu yang sudah ada secara pancaran. Dalam bukunya yang berjudul Khasanah Intelektual Islam, Nurholis Majid menyatakan bahwa filosof Islam cenderung mengadopsi doktrin emanasi ini karena doktrinnya memberi kesan tauhid. Setelah mempelajari filsafat emanasi dari Ibnu Sina, ia sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dari sesuatu yang telah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.